Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richa Aprilia Riawan, NPM 17130061. Saya dari Prodi BK. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu laporan studi kasus yang ada di Manisatum, Lampung Timur. Nah, di sini saya langsung aja akan mengumpulkan data menggunakan wawancara. Terus kemudian ada identifikasi kasus, yaitu identifikasi itu adalah setiap individu mempunyai dugaan masalah yang memerlukan bantuan. Kemudian di sini ada biodata dari siswa. Biodata siswa itu namanya MS, kelahiran Blitar 19 Agustus 2002. Dia bercita-cita menjadi polisi. Kemudian hobinya sepak bola. Dia tinggi badannya 169 cm, berat badannya 55 kilogram. Kemudian dia jumlah saudaranya 2, dia anak kedua dari 2 bersaudara. Kemudian ayahnya namanya JS, ya, JS PNS, ayahnya tinggal di Jalan Banjarjo juga. Kemudian ibunya namanya SN, Islam, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SMP. Rumahnya di Jalan Banjarjo. Kemudian sukunya Jawa. Keterangan tempat tinggal, dia tinggal di Jalan Banjarjo juga, tinggal dengan orang tua. Kalau ke sekolah dia menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian jarak rumah dengan sekolahnya cuma 2 km. Keterangan kesehatan ya nggak punya penyakit, maksudnya ya. Fasilitas belajar atau pendukung. Di sini saya lihat buku paketnya tidak lengkap, buku catatannya tidak lengkap. Ruang belajarnya punya tapi tidak membaca, itu deh. Bimbingan dari ayahnya pun jarang, dari ibunya selalu, karena ibunya di rumah ya. Kemudian dari saudaranya jarang, karena saudaranya udah jadi, kalau nggak salah tuh kakak udah punya anak. Waktu belajarnya nggak teratur, tapi keterangan lainnya, penampilannya, ekspresi wajahnya datar, kerapian cukup. Kemudian suaranya sedang, tipe pergaulannya kelompok, kegiatan di luar olahraga sepak bola. Dia mungkin karena laki-laki, dia belajarnya kurang. Kemudian karena hobinya dia olahraga, dia sering olahraga tapi lupa dengan kegiatan sekolahnya, seperti itu. Kemudian ada data berdasarkan wawancara. Nah, setelah saya wawancara guru BK, ternyata dia dapatkan informasi tentang pribadinya, yaitu kurangnya minat belajar, kemudian kurangnya motivasi dari orang tua, dari teman-temannya, seperti itu. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, di sini beberapa identifikasi masalah ini yang mengakibatkan dia hanya belajar saat ujian saja. Dia bikin sulit tidur, melamun, pemalas orangnya, karena dia belajar pun dia nggak suka gitu. Kemudian di sini ada diagnosis, yaitu kegiatan diambil menetapkan faktor-faktor penyebab terjadinya dia nggak mau belajar gitu. Belajarnya cuma mau ada saat ujian aja gitu. Jadi beberapa pelajaran yang seharusnya dipelajari sebelum dia ujian nasional, dia belajar saat ujian nasional aja. Jadi nggak nyangkut di kepala gitu. Ada gejala yang di diagnosis ini, ada gejala-gejala yang terjadi saat ujian nasional. Yang pertama itu keringat dingin. Nah, keringat dingin ini dia grogi saat dia menjawab pertanyaan yang ada di ujian nasional. Kemudian dia jadi pelupa. Yang kedua pelupa. Nah, yang saat dia pelajari semalam nggak nyangkut di saat dia mengerjakan soal ujian.
Hal yang ketiga, sulit tidur. Pasti ya, anak gak ingat-ingat, aduh kayak mana ya, kemudian belajar belum nyangkut gitu, kemudian dia akhirnya melamun terus mengantuk. Ada sebab sekunder dari pribadinya, yaitu belajarnya kurang. Jelas ya, karena belajarnya kurang jadi dia nggak mantep saat ujian nasional. Kemudian ada kurang paham dengan materi. Jelas saat ada ujian nasional, ada soal-soal, beberapa soal yang dia nggak paham materinya karena belajarnya saat malam gitu. Jadi ada namanya SKS, sistem kebut semalam. Kalau sebab primernya dia pemalas, jelas banget, karena pemalas itu buat kita jadi down, jadi nggak mengerjakan sesuatu dengan tepat, terus jadi terburu-buru. Itulah yang buat beberapa penyakit pemalas gitu. Luar sekolah atau masyarakat, jelas kalau di luar sekolah atau masyarakat itu kurang memanfaatkan waktu luang. Saat dia ada di luar sekolah, saat dia ada di masyarakat, itu dia tuh tidak bisa membagi waktu seperti itu. Dapat kita simpulkan yaitu permasalahannya ada diri klien, jelas ya. Yang pertama pada diri klien, yang kedua dari keluarga, yang ketiga dari masyarakat atau dari teman-teman sekitarnya. Itu ada internal, ada yang eksternal gitu ya. Terus dapat ditarik kesimpulannya dari kliennya disebabkan yaitu jelas kurang minat belajarnya. Coba kalau minat belajarnya tinggi, pasti nggak terburu-buru, nggak mengerjakan tugas saat itu juga gitu. Kemudian ada bimbingan orang tua yang kurang, pasti orang tua yang mendukung dari belajar siswa itu ya pasti memiliki anak yang luar biasa, pastinya luar biasa dalam belajarnya, luar biasa dalam memotivasi dirinya. Dia nggak pernah bermalas-malasan, insya Allah. Kemudian pengaruh kemajuan teknologi pasti. Nah, kemajuan teknologi ini pastinya buat anak-anak ini ya, khususnya pasti anak-anak ini lebih suka main game, terlalu sering cuma membuka WA, nggak membuka Google gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kurang tertariknya siswa kepada belajar. Itu yang pertama, minat belajarnya, mengerjakan tugas yang kurang gitu. Kemudian ada prognosis. Untuk mengatasi masalah klien dilakukan beberapa hal. Yang terhadap klien, kalau yang terhadap klien itu memotivasi klien yang pertama. Jelas, menghadapi ujian itu harus siap mental, jadi nggak boleh grogi, keringet dengan itu ya. Kemudian menggunakan teknik pendekatan ya. Kalau di bimbingan konseling, teknik pendekatannya jadi konseling individu. Kenapa konseling individu? Karena setiap siswa memiliki karakter berbeda-beda gitu. Kemudian terhadap orang tua memberikan penjelasan, memperingatkan klien untuk belajar kalau di rumah gitu, memberikan penjelasan bahwa mereka harus memperhatikan dan membimbing anaknya gitu. Kalau orang tua tuh harus membimbing anaknya gitu. Kemudian terhadap teman klien, kalau misalnya kita punya temen nih, misalnya ditanyain, kamu udah ngajain tugas belum gitu. Nah, di sini ada treatment, yaitu yang pertama, siswa harus dapat memotivasi dirinya, mempunyai motivasi dirinya. Kemudian orang tuanya wajib memperhatikan anaknya untuk selalu belajar setiap waktu, gak setiap waktu, 1 hari 2 jam ya untuk mengerjakan tugas atau sekedar membaca. Kemudian peserta didik wajib mengatur waktu untuk belajar, waktu untuk mengerjakan PR.
Kemudian siswa mendapat pemahaman, misalkan dia mengikuti les seperti itu. Ada evaluasi yang melihat anak perubahannya ada atau tidak, menjadi lebih baik atau tidak, bahkan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sekaligus tingkah laku yang awalnya tidak terkontrol menjadi terkontrol dengan baik. Kemudian ada tindak lanjut nih. Nah, tindak lanjut ini meskipun banyak alternatif pemecahan masalah yang belum dilaksanakan semuanya, ada beberapa alternatif masalah yang dilaksanakan dan hasilnya yang cukup efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik. Tindak lanjutnya yaitu memberikan layanan untuk memecahkan masalah yang ada di peserta didik, kemudian masukan untuk orang tua, sekaligus yaitu untuk memberikan perhatian kepada anak yang minat belajarnya kurang, malas, dan tidak dianjurkan untuk belajar saat ujian nasional aja gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.